Maulidan, Nabi Muhammad mampu gak melakukan itu? Maulidnya Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, pokoknya semua Nabi di maulidin begitu kan. Nabi tidak pernah melakukan. Apa peringatan dari Allah? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Ini kata Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maulidan, Nabi Muhammad mampu gak melakukan itu? Maulidnya Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, pokoknya semua Nabi di maulidin begitu kan. Nabi tidak pernah melakukan. Intinya, menurut Al-Alim Harry Pras ini adalah segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, padahal Nabi itu sebenarnya mampu untuk melakukannya, maka menurut Harry Pras, sesuatu itu pasti merupakan amalan bid'ah dan tentunya haram untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh pendekar pesilat lidah ini, ada beberapa hal yang akan kami tanyakan kepada Harry Pras. Yang pertama, adakah satu ayat suci Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwa definisi bid'ah adalah malam yaf'alhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Bid'ah yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Adakah dalilnya dari Al-Quran atau hadis? Jika Harry Pras dan seluruh Wahabi sedunia menemukan dalil tersebut, maka sebagai pencari kebenaran dan orang yang mentaati Allah sekaligus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pasti akan meninggalkan segala sesuatu yang memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tersebut tanpa terkecuali. Namun, apabila Harry Pras dan seluruh kaum Wahabi sendiri tidak mampu untuk mendatangkan dalil tersebut, yaitu bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, mereka kok tidak mampu mendatangkan dalilnya, hadis maupun ayat suci Al-Quran, maka kami sarankan kepada seluruh kaum Wahabi sedunia agar mereka tidak banyak bicara tentang sesuatu yang mereka sendiri belum memahaminya. Yang kedua, apabila definisi bid'ah atau amalan yang sesat itu memang seperti apa yang sudah dikatakan oleh Harry Pras, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, padahal Nabi sebenarnya mampu untuk melakukannya, maka kami mau mengajak seluruh kaum Wahabi sedunia agar mereka kaum Wahabi meninggalkan semua hal yang akan kami sebut sebagaimana berikut. Yang pertama, pernahkah Nabi itu mengumandangkan azan untuk sholat berjemaah? Contoh, Nabi azan untuk sholat berjemaah sholat subuh, atau azan untuk sholat berjemaah sholat asar seumpama. Pernahkah? Kan tidak pernah. Oleh karena itulah, apabila definisi bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, padahal Nabi itu mampu untuk melakukannya, maka kami sarankan kepada seluruh kaum Wahabi, mulai sekarang, kaum Wahabi harus meninggalkan azan untuk sholat berjemaah. Sebab Nabi tidak pernah azan untuk sholat berjemaah, padahal Nabi itu sangat mampu melakukannya. Jika kaum Wahabi memang tidak punya keberanian untuk meninggalkan azan untuk sholat berjemaah, walaupun mereka itu tidak mampu mendatangkan satu dalil saja bahwa Nabi pernah azan untuk sholat jemaah, maka kaum Wahabi itu harus berani untuk membantah definisi bid'ah yang sudah disampaikan oleh Harry Pras, kecuali kaum Wahabi itu memang sudah siap untuk dikatakan sebagai orang-orang yang tidak konsisten dengan definisi bid'ah menurut mereka sendiri. Yang kedua, sholat tarawih berjemaah sebulan penuh. Apakah Nabi pernah melakukan sholat tarawih berjemaah sebulan penuh sebagaimana yang kita saksikan sekarang di kota Mekah atau di Masjidil Haram? Pernahkah Nabi melakukan sholat tarawih berjemaah sebulan penuh? Apabila kaum Wahabi yakin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat tarawih berjemaah sebulan penuh, maka saran kami kepada kaum Wahabi seluruh dunia, tinggalkan sholat tarawih berjemaah sebulan penuh, sebab hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun demikian, ternyata kita melihat dengan mata kepala sendiri di kota Mekah, di Masjidil Haram, bahkan di berbagai belahan dunia kaum muslimin,
melakukan sholat tarawih sebulan penuh dengan berjemaah. Itu menunjukkan berarti definisi bid'ah yang sudah disampaikan oleh Harry Pras, yaitu malam yaf'alhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Secara otomatis definisi bid'ah yang seperti ini tidak bisa untuk kita benarkan. Bahkan definisi bid'ah yang sudah disampaikan oleh Harry Pras itulah yang merupakan bid'ah yang sejati. Itu bid'ah yang sebenarnya, yaitu mendefinisikan bid'ah sebagai sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sementara kaum Wahabi sendiri terlalu sering, terlalu banyak sekali melakukan perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apakah Harry Pras dan seluruh kaum Wahabi menemukan dalil dari Al-Quran ataupun hadis ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berceramah, sedang berpidato atau sedang memberi nasihat kepada umat, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak Wahabi itu menemukan dalil seperti ini? Yaitu Nabi itu ketika mau berceramah, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak? Kan enggak pernah. Maka saya sarankan kepada kaum Wahabi, jangan pernah kalian itu ketika berbicara, apalagi sedang berceramah agama, karena ceramah agama itu merupakan amal ibadah, jangan pernah kalian ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita tahu di dalam ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ternyata terdapat sholawat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada hadis ataupun ayat suci Al-Quran yang mengatakan sholawat yang diajarkan oleh Nabi redaksinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kita maupun kaum Wahabi sering bersolawat dengan redaksi sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal redaksi sholawat yang seperti itu, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Oleh sebab itulah kami sarankan kepada Harry Pras dan kepada seluruh Wahabi agar berpikir ulang. Sudahkah definisi bid'ah yang kalian lakukan itu benar, atau justru definisi bid'ah yang kalian lakukan dengan mendefinisikan bid'ah sebagai sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ini justru definisi bid'ah yang bid'ah, definisi bid'ah yang bermasalah, definisi bid'ah yang salah, yaitu mendefinisikan bid'ah sebagai sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sebab kalau memang definisi bid'ah itu seperti tadi, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Harry Pras, otomatis kaum Wahabi semuanya itu sudah pasti pelaku bid'ah sendiri. Dan perlu kita ketahui, sebenarnya masih banyak sekali sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, padahal Nabi itu mampu melakukannya, ternyata dilakukan oleh kaum-kaum Wahabi. Ya contohnya video yang berikut ini. Apa peringatan dari Allah? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. قد جعل الله لكل شيء قدير قد جعل الله لكل شيء قدير. Ini kata Allah. قد جعل الله لكل شيء قدرا